Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kuat kuasanya dan kasih-Nya, kita masih tetap hidup dan kita boleh melewati hari demi hari. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Karena begitu besar pertolongan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan, sehingga kami ada sampai saat ini. Dan lebih lagi karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar, dengan memberikan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman. Kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Agar hati kami boleh kiranya terbuka dan siap untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan membawa kami untuk tetap fokus dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Sucikanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian nanti kita sambung atau kita hubungkan dengan Efesus pasal 4 ayat 26. Saya baca untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian firman Tuhan. Dan satu lagi bagian firman Tuhan yang akan kita baca adalah di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saya memberikan judul pada renungan kali ini adalah
kemarahan yang adalah dosa yang mendatangkan maut. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marah sesungguhnya adalah ungkapan emosi yang sangat sering diperbuat manusia. Tidak semua marah itu tergolong dosa. Ya, kita ambil saja contoh saudara, kehidupan Musa. Di dalam Alkitab secara khusus di kitab Perjanjian Lama mencatat beberapa kali Musa itu marah. Di dalam Keluaran 11 ayat 8 di sana dicatat atau dikatakan bahwa Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Ketika bangsa Israel membuat berhala, Musa pun sangat marah hingga melemparkan 2 loh batu yang dipegangnya. Keluaran 32 ayat 19. Nah, pada kedua kasus ini saudara, kemarahan Musa sama sekali tidak dianggap dosa. Berbeda dengan kasus yang tercatat di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat 13 yang kita baca tadi. Di bagian firman Tuhan ini saudara, Musa merasa frustasi dengan sungut-sungut bangsa Israel atau umat Israel. Nah, alih-alih memerintahkan batu untuk mengeluarkan air sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, Musa malah memukul batu dengan tongkatnya, saking marahnya kepada umat Israel itu. Nah saudara, Tuhan menegur dan menghukum Musa karena kasus ini, yaitu bahwa Musa tidak akan memimpin bangsa Israel sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, kita melihat apa yang membedakan kedua kasus pertama dengan kasus yang ketiga ini. Ya, ketika Musa marah meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Kemudian Musa marah hingga ia melempar 2 loh batu yang dipegangnya. Karena umat Israel telah berubah setia, yaitu dengan mendirikan atau membangun mereka anak sapi emas untuk disembah. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marah bukanlah termasuk dosa jika didasari kehendak menegakkan kesucian dan kebenaran Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Musa di kasus pertama dan kasus kedua, yaitu di hadapan Firaun dan ketika Musa melempar 2 loh batu yang di tangannya. Nah, jika keadilan dan kebenaran diinjak-injak, kita harus marah. Marah adalah dosa jika diperbuat karena alasan frustasi terhadap sesuatu situasi yang tidak disukai, serta disertai dengan ungkapan emosi yang tidak terkendali. Ya, misalnya berkata-kata kotor ketika marah, ya, jelas itu adalah perbuatan dosa. Marah juga menjadi persoalan serius jika berkelanjutan, seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 26. Persoalan yang menyebabkan marah harus diselesaikan secepatnya sehingga tidak memperburuk konflik dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Nah, saudara, marah yang berkelanjutan dapat memicu hadirnya dosa-dosa lain. Di dalam konteks inilah Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara, kemarahan yang salah tidak menyenangkan hati Allah, malah mendatangkan hukuman. Oleh karena itu saudara, marilah setiap kita mengoreksi diri. Pertimbangkanlah beberapa hal ketika Anda ingin marah. Hal yang pertama yaitu, mengapa Anda marah? Itu hal yang pertama. Kemudian apa alasan? Apakah alasannya benar ketika Anda marah itu? Kemudian hal yang kedua adalah, kepada siapa Anda marah? Apakah tepat sasaran atau salah sasaran? Nah, kemudian hal yang ketiga, apakah
kadar kemarahan Anda wajar? Apakah Anda berlebihan dalam berkata-kata atau berbuat jahat ketika marah? Dan hal yang keempat adalah, apakah marah itu satu-satunya jalan keluar atau solusi bagi masalah yang dihadapi? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marahlah karena alasan yang tepat. Seperti yang dilakukan Musa, baik di hadapan Firaun maupun ketika ia melempar kedua batu di tangannya. Itu bukan dosa. Karena apa? Untuk menegakkan keadilan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang lemah, marilah kita memohon kepada Tuhan dan juga terus mengoreksi diri kita untuk mengendalikan diri, agar ketika kita marah kita berpikir dulu, agar ketika kita marah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa besar di hadapan Tuhan yang membuat kita dihukum. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kiranya menolong kita dan terus memperbaiki hidup kita, agar hidup kita ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami masih ada di sini. Dan karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada hari ini Engkau berfirman kepada kami, agar kami mengontrol ketika kami marah. Karena dosa kemarahan bisa saja mendatangkan dosa maut bagi kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami akui kami lemah. Kami akui seringkali kami marah. Dan karena itu kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk bersabar dan menahan diri. Mampukan kami untuk mengendalikan emosi kami. Supaya ketika kami marah, kami bisa memikirkan hal-hal mengapa kami marah dan untuk apa dan kepada siapa, alasannya apa. Dan sekali lagi tolonglah kami ya Tuhan, agar kami jangan melanggar kesucian, kekudusan. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa kami selama ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan menolong jemaat, memampukan jemaat untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.